yaitu bab 2, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sebelum kita membahas materi kita ini, Ustazah ingin mengajak anak-anak Ustazah semuanya untuk mengingat kembali, mengulang kembali ataupun murojaah kembali pembelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya. Ayo, sampai masih ingat pembahasan sebelumnya? Hakikat manusia. Manusia, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu dengan sesuatu yang lemah, yang diberikan pendengaran, penglihatan, hati nurani, dan juga Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Serta kita sebagai manusia diwajibkan, diperintahkan bersikap seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, kita kaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran hari ini, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, bahwa kita sebagai manusia pada dasarnya makhluk yang lemah dan butuh dibimbing. Nah, salah satunya hormat dan patuh kepada orang tua ini adalah sikap yang diajarkan oleh Al-Quran. Fahim tunah? Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan kita, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum Ustazah menjelaskan materi kita, perlu antuna semuanya ketahui terlebih dahulu apa sih Ustazah tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebelum kita memasuki apa saja nanti yang kita akan bahas. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa mampu membaca dan menghafal dalil terkait hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, Ustazah yakin antuna semuanya sudah bisa baca Al-Quran, sudah mampu menghafal hadis. Jadi tujuan pembelajaran pertama nanti kita tes baca Al-Qurannya, nanti juga Ustazah kasih tugas untuk menghafal dalil-dalil terkait hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuan yang kedua yaitu memahami makna ayat dan hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selain antuna mampu membaca, mampu menghafal dalil, juga mampu memahami makna dalil tersebut. Dan yang terakhir, siswa juga mampu menyimpulkan apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam dalil, baik itu dari ayat Al-Quran maupun dari hadis terkait hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Fahim benar? Fahim. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik. Kan? Perhatikan jelas, gambar di depan jelas? Gambar yang di depan. Setelah antuna memperhatikan kira-kira apa yang anak-anak Ustazah tangkap dari gambar tersebut, siapa yang bisa jawab? Oke. Dari gambar tersebut, kamu bisa menyimpulkan bahwa kita itu harus patuh dan hormat kepada kedua orang tua kita, begitu juga dengan guru. Karena guru itu juga termasuk orang tua kita saat di sekolah. Dari gambar kondisi yang harian sama orang tua itu, Anda bisa menyimpulkan setinggi apa penjabatan kita, pekerjaan kita harus tetap patuh sama orang tua. Karena mereka itu kunci kesuksesan kita. Begitu juga dengan guru, karena mereka memberikan banyak ilmu kepada kita yang kita bisa sukses. Masya Allah, kasih kasih. Baik, alhamdulillah Setia bisa menjawab apa yang dia tangkap dari gambar di depan ini. Nah, betul yang dikatakan oleh kawan kita tadi bahwa gambar di depan ini, gambar yang pertama ada seorang anak yang sedang mencium tangan ibunya. Nah, seperti yang dikatakan oleh kawan kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun uang kita di sekitar apapun kita, yang namanya orang tua kita wajib kita patuhi. Dan yang kedua, ada seorang santriwati atau siswi yang sedang mencium tangan gurunya. Oke, saya tanya, di sini anak-anak Ustazah siapa sebelum ke sekolah yang sudah bersalaman dengan gurunya tadi? Yang katanya. Oke, Masya Allah. Jadi semuanya sudah mempraktekkan salah satu sikap hormat kepada guru. Jadi kita harus terapkan 5S: salam, senyum, sopan, sapa, sopan dan santun.
agar kita diberikan kelancaran dalam belajar. Paham tunang? Adab kepada orang tua dan guru. Seperti yang ada pada tujuan pembelajaran tadi, bahwa tujuan yang pertama, siswa mampu membaca dan menghafal dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, semuanya ada buku, buka bukunya semuanya. Di dalam referensi kita, di dalam buku kita, bahwa ada beberapa dalil yang terkait dengan materi kita pada hari ini. Yang pertama ada Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dan yang kedua ada Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 17. Dan sekarang kita akan membahas Quran Surah Luqman ayat 14. Baik, di sini karena tadi tujuan pembelajarannya mampu membaca dan menghafal, ustazah ingin tes baca Al-Quran dan Al-Hadis. Bisa? Jadi di sini ustazah baca terlebih dahulu, nanti Abdullah ikuti bersama, baru nanti satu orang sudah minta untuk mengulangi bacaannya. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Hanya kepadaku kamu kembali. Insan, dan kami perintahkan kepada siapa Allah perintahkan? Al-insan, kepada umat manusia. Wasainal insan biwalidayhi, agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapa orang tua kita? Ayah. Kalau di rumah. Wasainal insan biwalidayhi, berbuat Allah perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Kenapa?
kita dari 1 bulan, 1 minggu, 1 hari sampai 9 bulan. Dan beliau melahirkan kita, menyusui kita, membesarkan kita sampai sekarang ini. Mau makan ibu kita nangis karena juga minta makan. Mau sholat ibu kita nangis karena kita juga pengen apa yang ingin kita pengen. Dan juga ibu kita telah menyusui kita dalam usia 2 tahun lamanya. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, begitulah pengorbanan seorang ibu kita kepada kita. Itu seorang ibu. Bagaimana dengan ayah Ustazah? Anda tidak kalah pengorbanannya, jasanya kepada anaknya. Ayahnya yang telah mencari nafkah untuk hidup anaknya, untuk sekolah anaknya, untuk beli baju, beli makan, dan segala sesuatu, serta membeli buku-buku. Kebutuhan kita akan kita tetap hidup. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, itu berupa hadis. Karena di sini dalilnya ada berupa adalah ayat Al-Quran dan berupa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ta'allamul ilma wa ta'allamul ilmi sakinah wal waqara wa tawaddu'u liman tata'allamuna min." Apa kata Nabi? Ta'allamul ilma, belajarlah kamu akan suatu ilmu. Kenapa Nabi itu mengajarkan kita untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar akan suatu ilmu? Wa ta'allamu bil ilmi sakinah, karena sesungguhnya ilmu itu bisa memberikan ketentraman, wal waqara, dan ketenangan. Karena di mana kita tinggal, kalau kita sudah ada ilmu, kita pasti bisa meraih apapun. Makanya kata pepatah, juga seperti ubi, dimanapun dicapai dia akan hidup. Sama seperti kita dimanapun kita tinggal, kita pasti bisa apapun yang kita mau, kita bisa mendapatnya. Mau kita harta, tahta, dan semuanya kalau diiringi dengan ilmu. Wa tawaddu'u liman tata'allamuna min, serta terendah hatilah kamu kepada orang yang telah mengajari atau kepada kamu belajar darinya. Dari siapa kita belajar? Dari ibu. Jadi wajib kita menghormati ibu. Kita tidak boleh menceritakan guru dari belakang. Kita tidak boleh menjauh kepada guru. Kita harus menghormati guru. Baik. Karena ini dari tentang guru, Ustazah punya cerita. Dulu waktu Ustazah di pesantren, ada salah satu kakak kelas Ustazah yang sangat takzim kepada kiainya, kepada Abuya di pesantren. Apapun yang diminta oleh dia selalu dilakukan oleh abang kelas Ustazah. Buya kita ini dilakukan, buya kita itu dilaksanakan. Sampai juga abang itu kalau buya lagi capek didudukin kakinya. Sampai suatu ketika, karena itu semua cerita dari kawan-kawan Ustazah dan kakak-kakak kelas bahwa abang itu sangat patuh pada kiai. Suatu ketika Ustazah sendiri yang menyaksikan. Pada suatu malam itu Ustazah bangun sekitar jam 3 pagi mau melakukan sholat malam dengan kakak kelas berdua. Dan Ustazah, pas Ustazah mau ke kelas, pas Ustazah mau ke musola, lihat dari jendelanya bahwa ada abang Ustazah tadi namanya Jamal, bahwa abang Ustazah itu, abang kelas Ustazah itu sedang tidur di lantai seperti itu tanpa satu pun kain, tanpa bantal, tanpa kasur, tanpa selimut, tidak ada. Jadi abang kelas itu tidur dengan kayak biasanya, dan guru itu ataupun kiai itu tidur di dalam hati. Itulah salah satu contoh buktinya abang kelas Ustazah kepada kiai. Karena Buya Ustazah pernah mengatakan, pernah katanya kepada guru dan patuh katanya kepada guru. Kalian tahu, karena keberkahan seorang guru itu sangat ajaib. Walaupun kita IQ kita rata-rata, tapi kalau kita sudah mendapatkan keberkahan seorang guru, hidup kita akan sukses. Jadi kuncinya, Ustazah ingin menayangkan sebuah video. Nanti anak-anak Ustazah perhatikan. Setelah itu Ustazah tanya, apa pelajaran yang bisa diambil dari video atau film pendek tersebut.
Zala. Ini adalah kisahku. Berawal dari keseharian tak biasa, cari kebahagiaan. Mengapa pemandangan ini yang selalu kusaksikan dari mereka? Benarkah kebahagiaan itu masih ada? Namun, dia tak pernah menyerah padaku.
Saya tidak suka dengan kedua orang tua saya karena dialah orang tua kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senakal apapun kita, sebanyak apapun kita, yang namanya orang tua pasti marah. Kenapa mereka marah kepada kita? Karena itu merupakan sebuah kesalahan. Marahnya mereka itu karena sayang kepada kita. Jadi jangan sesekali kita malu memiliki orang tua seperti mereka. Karena yang bersyukur karena jasa mereka itu tidak akan pernah bisa kita balasnya, baik itu jasa orang tua maupun jasa guru kita. Yang kedua, berperilaku sopan, lembut dan rendah hati kepada mereka. Yang ketiga, mendidik dengan adab, karena kalau tidak dengan adab maka ilmu tidak akan pernah kita dapatkan. Dan yang terakhir, mendoakan orang tua kita dan guru kita sebagai bentuk bakti kita sebagai anak mereka. Baik, setelah itu Ustazah kita, anak-anak ustazahnya mengisi lembaran kerja ini. Sudah kasih waktu 10 menit untuk menjawab soal ini. Buktikan kalau kita cinta kepada mereka. Maafkan ya, Ustazah di sini salah ketik. Hai anak soleha aturannya. Maaf ya. Dapat semuanya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengisinya. يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة كالسرور والهنا حمدا لك يا ربنا عيد سعيد. Let's enjoy this happy day. عيد مبارك come on let's celebrate. عيد سعيد. Let's enjoy this happy day. عيد مبارك come on let's celebrate. Baik, sekarang saya minta satu orang untuk maju ke depan. يا من أتيت فزدت حبنا Oke, kalau kamu sebenarnya. أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله Ayo, sebelum saya tunjuk siapa yang mau ke depan membacakan طول السنة jawabannya. Yang pertama, siapa orang yang berjalan ke dalam hidupmu selain orang tuamu? Mengapa kamu menganggapnya suci? Orang yang suci selain dua orang tua, yaitu guru yang mengajarkan. Tidak ada guru bisa Ayo, semangat Fitri, ayo semangat kawannya.
Satu kalimat yang ingin Fitri sampaikan kepada orang tua dan gurunya sebagai ungkapan rasa sayang Fitri kepada mereka. Terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan dan segala kesadaran dalam juga dalam Allah. Oke, semuanya sudah minta berdiri dulu. Sudah. Kata-kata Ustazah. Hai kamu. Terima kasih ya. Hari ini kamu sudah menemaniku belajar di kelas, kamu males kan? Tidak apa-apa deh. Penting belajar. Ya, penting belajar. Ada SP. Ustazah di kelas 11 aja dari semuanya baik-baik. Kita harus patuh dan berbakti kepada orang tua kita. Terus kita juga harus menghargai orang tua. Pokoknya kita sayang Islam. Kita juga menyayangi orang di atas kita, orang tua. Dan tidak melawan kepada mereka. Apalagi orang tua kita yang sayang. Nah, kita harus memberikan ya teman-teman. Nono ya. Oh ya. Udah itu aja. Baik aja. Oke, kasih tepuk tangan. Itu dia kita pada hari ini. Intinya kita hormati mereka, patuhi mereka. Selagi itu yang baik untuk diri kita laksanakan. Karena sesungguhnya jikalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua kita, kepada guru kita, maka berbaktilah. Jikalau kita sempat masih sapu rumah dan sebagainya, sebelum waktu kita terlambat, selagi masih ada kesempatan. Dan jangan siksa orang tua kita dengan rasa kerinduan. Orang tua kita pasti sangat rindu dengan anak-anaknya yang sedang menuntut ilmu di dalam dunia ini. Dan jangan sakiti gurumu dengan kelalaian, karena orang tua kita benar yang melahirkan kita, membesarkan kita sampai sekarang ini dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, tetapi guru yang membimbing kita dengan penuh kesabaran. Maka jika kita tidak dapat membalas kebaikan mereka, baik itu orang tua kita maupun guru kita, setidaknya doakan mereka dalam sungguh-sungguh. Paham tuh nak? Baik. Masih ada yang tanyakan? Baik. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kedepannya, insya Allah kita kembali lagi pada materi yang sama, pagi,
Ustazah mengajak anak-anak Ustazah semuanya belajar sambil bermain, insya Allah. Mau? Mau! Baik, hari ini kita tutup pembelajaran kita